Shalom, berjumpa kembali dengan Juhono, perencana keuangan Anda. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan RISE program dari KBC. Saya akan membagi dengan beberapa kriteria. Yang pertama saya akan bahas, saya kelompokkan dengan yang namanya business plan terlebih dahulu. Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan, kotak P3K. P3K adalah pertolongan pertama pada keuangan atau istilahnya cadangan dana liquid pada saat darurat ya. Untuk bisnis, perhitungannya bagaimana? Ini ada 9 pertanyaan, cukup banyak. Semoga menjawab. Saya akan menjelaskan bagaimana kotak P3K di keluarga. Nah, kalau kotak P3K di keluarga, sejumlah uang yang disiapkan sejumlah 3-6 bulan biaya hidup keluarga kita setiap bulan. Nah, sama dengan kotak P3K keluarga, untuk di bisnis punya tujuan yang sama, yaitu untuk menutupi biaya tetap perusahaan selama 3-6 bulan. Biaya perusahaan. Saya akan berikan contoh biaya tetap di perusahaan ya. Kalau perusahaan masih berjalan, ada pemasukan, ada omset, kemudian ada harga pokok ya. Tapi ada juga itu bersifat variabel. Tadi saya sebutkan bersifat variabel ya. Ada juga yang bersifat tetap, artinya sekalipun tutup tanpa omset, ada biaya tetap keluar. Misalnya apa? Misalnya adalah gaji, entah gaji owner, gaji seluruh karyawan ya. Kemudian sewa ya. Biaya listrik mungkin abonemennya paling sedikit, kalau nggak dipakai pun tetap harus bayar ya. Jadi ada bunga pinjaman, barangkali kalau punya pinjaman itu juga wajib tetap bayar sekalipun usaha kita tutup. Nah, kotak P3K ini harus mempersiapkan sejumlah biaya tetap. Misalnya dari gaji, sewa, listrik, dan sebagainya tadi, kalau ada bunga juga masukkan. Misalnya 100 juta rupiah. Maka perusahaan perlu menyiapkan dana liquid, artinya bisa dicairkan setiap saat, dalam bentuk tunai yang disimpan di reksadana pasar uang atau deposito berjangka sebulan sekali di ARO. Nah, sebesar paling tidak 3 bulan kali 100 juta tadi biaya tetapnya, atau 300 juta, dan sampai dengan 600 juta rupiah. Artinya apa? Ketika situasi vivid, financial virus disease ini menerpa, sehingga bisnis kita mengalami pendapatannya turun atau bahkan tutup sama sekali, maka kita tidak akan gagal bayar terhadap biaya tetap yang harus dikeluarkan, paling tidak selama melewati masa krisis ini berlalu, jadi 3-6 bulan. Nah, selama ini kalau kita punya cash lebih, simpannya di reksadana pasar uang atau di deposito yang di ARO setiap bulan sekali. Tapi kalau kita punya kredit rekening koran, kredit yang bentuknya plafon dari bank, nah, kita akan meminta plafon sejumlah kebutuhan modal kerja. Nanti saya akan menjelaskan terpisah apa yang disebut dengan kebutuhan modal kerja. Dan ketika kebutuhan modal kerja ini bisa dipenuhi, maka kita menyisakan paling sedikit sebagian adalah untuk kotak P3K dalam bentuk plafon yang tidak ditarik, istilahnya kelonggaran tarik, atau plafon yang tidak digunakan. Misal, tadi butuh 300 juta rupiah kotak P3K, dan modal kerja saya butuh 1 miliar rupiah. Nah, di kredit rekening koran, saya hanya boleh pakai paling tidak sampai dengan 600-700 juta. Karena 300 jutanya saya siapkan setiap saat liquid, bisa dipakai untuk menutupi kotak P3K sebagai biaya tetap perusahaan tadi. Jadi kalau begitu pinjaman kita udah melewati angka 700 juta, berarti udah mulai makan porsi kotak P3K, kita harus berusaha menurunkan kembali menjadi di bawah 700 juta rupiah. Ini yang paling aman. Jadi kita tidak perlu bayar bunga yang tidak dipakai, tapi paling tidak saya punya cadangan dana yang bisa dipakai setiap saat. Itulah gunanya kotak P3K. Itu pertanyaan pertama, mudah-mudahan bisa menjawab. Pertanyaan kedua, kalau saat ini saldo perusahaan ada misalnya 10 juta, tapi kurang bayar pajak PPh badan ya, yang tahun 2019 sebesar 8 juta, dan harus membayar salary 3 juta. Masih ada juga tagihan supplier. Bagaimana baiknya pilih bayar yang mana dulu ya? Nah, kita punya ranking atau prioritas yang secara hukum juga tidak boleh dilanggar, yaitu prioritasnya nomor 1 bayarnya pajak, kedua baru bank, ketiga karyawan, keempat supplier, dan akhirnya yang lain-lain ya. Nah, jadi pajak wajib dibayar. Karena apa? Karena kalau pajak tidak dibayar, kita khawatir kegiatan operasional kita, perizinan kalau dibutuhkan itu akan terganggu karena semua sudah online ya. Dan keterlambatan bayar pajak dendanya cukup mahal, 2% per bulan, atau disetahunkan 24%. Itu tentu lebih mahal daripada bunga bank. Makanya bank tadi adalah nomor 2. Yang nomor 1 adalah pajak. Nah, yang kedua bank.
Bank harus dibayar juga, apalagi kalau bank ini ada jaminan, kemudian kalau sampai macet bisa disita oleh bank ya. Yang nomor 3 baru karyawan. Nah, karyawan ini upayakan yang level bawah kita harus amankan. Kalau mau cash flow yang terbatas, yang dikurangi adalah level yang atas atau pimpinan atau owner terlebih dahulu ya. Dan terakhir supplier, kita bisa melakukan negosiasi tergantung cash flow. Jadi kalau arus kas yang masuk dari piutang tertagih itu misalnya hanya 20% dari kondisi normal saat krisis, maka Bapak Ibu bisa membayar juga, menegosiasikan untuk membayar kepada supplier 20% dari utang yang selama ini kita ada di supplier kita. Jadi kita harus berbicara arus kas itu seperti darah dalam perusahaan kita, badan kita, dan kalau tanpa darah, badan kita yang besar pasti tumbang. Jadi kita usahakan darah itu berputar walaupun mungkin jumlahnya tidak memenuhi syarat. Jadi berbeda dengan P3K tadi, kita harus berputar lewat kebutuhan modal kerja. Nah, tentu ada prioritas tadi. Yang pertama, masih ingat ya, pajak. Yang kedua, bank ya. Bank dan pajak hari ini banyak relaksasi yang diberikan pemerintah selama krisis COVID ini ya. Dan yang ketiga, karyawan. Ini juga bisa dinegosiasikan kalau memang ada penurunan gaji, harus disepakati. Dan sekali lagi, mulailah dari diri kita, jangan mulai dari karyawan yang dirugikan. Dan terakhir, supaya juga bisa dinegosiasikan. Nah, itu yang kita lakukan jika kita memiliki kebutuhan dan prioritasnya mana dulu yang dibayar ketika arus kas kita terbatas ya. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, yang ketiga ya, ada yang ketiga. Apakah bisnis lebih aman jika tidak ada hutang bisnis agar tidak gagal bayar pada saat krisis, atau sebisa mungkin jangan berhutang untuk bisnis? Nah, yang ini saya kurang setuju ya, apalagi perbankan kalau nggak ada yang berhutang, nggak ada kredit yang dilempar, ya nggak punya pendapatan. Jadi bank itu kan mengelola dana masyarakat untuk melemparkan kembali kepada masyarakat, tentunya untuk yang produktif. Nah, pinjaman yang diizinkan adalah pinjaman yang produktif, artinya misalnya untuk pembelian KPR rumah, berarti ada aset rumah yang bisa naik jumlahnya, itu untuk investasi, atau untuk perputaran bisnis atau hutang bisnis. Nah, saya akan membagi hutang bisnis ini dalam 2 bagian. Ini yang penting adalah rambu-rambunya ya. Saya akan berikan contoh, misalnya demikian. Kalau perusahaan membutuhkan investasi, ada yang disebut kredit investasi atau KI ya. Misalnya beli ruko, gudang, ya, mesin, dan seterusnya. Ini adalah bagian pertama yang biasanya dilakukan angsuran. Nah, kita perlu modal sendiri dan perlu pinjaman dari bank atau bank loan ya. Nah, misalnya pembelian ini 100 juta, yang ideal adalah modal sendiri dengan bank 1:2. Berarti ini 33, sisanya 67 ya, juta. Nah, akhirnya yang bank ini yang kita angsur. Mau dicicil misalnya 12 bulan ya, atau dicicil 24 bulan sesuai dengan kemampuan ya. Ini sekian per bulan. Nah, pada saat krisis ketika kita nggak mampu, ini bisa dilakukan relaksasi. Yang pertama, kita bisa minta penurunan suku bunga, masih ingat ya. Yang kedua, kita bisa angsuran ini ditunda. Artinya bayar bunga dan pokoknya di belakang. Dan yang ketiga, kita bicara mungkin sejumlah angsuran ini dipindahkan sehingga angsuran tadi yang 12 bulan menjadi 18 bulan. Lebih panjang karena kita memindahkan cicilan yang tertunda di belakang. Ini kalau kita punya kredit investasi. Bagaimana kalau kredit modal kerja? Nah, yang kedua adalah KMK. KMK ini rumusnya berasal dari stok barang yang dimiliki, atau tentunya terkait dengan omset dan penjualan kita ya. Misalnya stok barang saya 300 juta. Kemudian plus ada piutang. Ini kalau kita menjual dengan tempo. Misalnya piutang saya ada 400 juta. Nah, saya kurangin dengan utang dagang ya, atau dari supplier. Misalnya ada 300 juta. Nah, saya jumlahkan 300 tambah 400 dipotong 300 sama dengan 400 juta. Inilah yang disebut kebutuhan modal kerja, 400 juta rupiah. Sama prinsipnya, ada modal sendiri dan ada bank. Ini juga bisa dibiayai seperti demikian. Misalnya modal sendiri 133 juta atau sepertiga, kemudian modal bank 267 ya, juta. 1:2. Ini yang sehat. Nah,
yang modal kerja ini biasanya itu hanya bayar bunga. Nah, di relaksasi ini, bunga ini bisa turun. Kalau masih kurang sanggup, bisa ditunda bunganya, dikumpulkan untuk diangsur, pindah kemari nanti ya. Seperti angsuran yang sebelumnya. Nah, saya ingin berbicara tentang kredit modal kerja. KMK 400 juta ini, kemudian kita dapat pinjaman dari bank 267. Kita berharap kalau boleh nih, ada plafon. Plafonnya tetap kita minta misalnya 400 juta. Plafon dari bank ya. Padahal yang boleh kita pakai hanya 267 juta. Usahakan tidak lebih. Sehingga ada sisa, ini yang disebut kelonggaran tarik 133 juta. Nah, ini adalah kotak P3K yang diupayakan jangan dipakai kecuali kondisinya darurat. Kalau misalnya terpakai ada barang murah, modal kerja boleh dipakai, tapi begitu barang terjual, langsung kembalikan. Jadi kita sediakan kelonggaran tarik sejumlah yang cukup untuk kotak P3K tanpa kita harus taruh deposito. Sehingga uang kita lebih efektif, karena yang terpakai itu yang kita bayar bunganya. Itu yang disebut dengan kredit modal kerja. Ya, mudah-mudahan ini menjawab juga. Jadi pinjaman bank itu selama terukur seperti yang saya jelaskan, itu sah-sah saja. Bagaimana kalau gagal misalnya? Nah, karena kita udah bikin financial distancing, yaitu pemisahan antara keluarga, uang dana keluarga dan uang bisnis. Maka ketika KI-nya gagal, misalnya krisis ini berkepanjangan dan kita belum mampu membayar, ya paling tidak ruko atau mesin tadi yang dijual untuk melunasin KI. Jadi misalnya rukonya tadi 100 atau mesinnya 100 juta ya. Tadi pinjaman bank 67, ya mungkin jual murah, kita rugi di modal kita. Nah, ini lunas, banknya selesai. Bagaimana dengan modal kerja? Nah, kalau modal kerja memang membayarnya harus menjual stok dan menagih piutang. Misalnya agak susah nih penjualan kita, menagih piutang juga susah. Nah, ini memang harus butuh waktu relaksasi. Paling tidak KMK saya ini bisa mengcover selama krisis. Jadi pelan-pelan kita akan jual dan kita bisa membayar KMK kita. Sekalipun gagal, kita gagal, kalau ini bentuknya perusahaan udah terpisah, ya kita kerugiannya dari modal yang kita telah setorkan di perusahaan kita, sehingga tidak mengganggu bisnis keluarga. Ini gunanya pemisahan antara uang perusahaan dengan uang keluarga. Ya, mudah-mudahan ini menjawab bagi pertanyaan teman-teman atau Bapak Ibu yang lain ya. Nah, ini pertanyaan berikut terkait dengan piutang juga. Strategi apa yang harus kita lakukan jika kami mengalami piutang yang cukup besar dan mereka telat untuk membayar? Nah, ini terkait dengan ini, kebutuhan modal kerja ya. Ketika kondisi normal ini bisa berputar terus, maka mungkin pemakaian utang bank ini sampai di 267 karena kita udah berhitung ya. Saya punya modal sendiri, ada utang bank dipakai berputar, itu wajar. Tapi bagaimana ketika piutang itu turun? Ya, misalnya cuma tertagih 200 juta. Nah, di sini muncul 200 juta juga. Ya, kebutuhan modal kerja yang 500 potong 300 berarti ada 200 juta cash yang tersisa. Mau nggak mau kita akan pakai adalah plafon yang tersedia di bank lebih besar. Itu berarti kotak P3K-nya akan terpakai. Nah, memang sebaiknya ketika piutang saya tertagih hanya 50% di sini, kita bisa melakukan negosiasi dengan supplier kita, boleh nggak saya juga angsur 50%? Supaya kita tidak berat. Waktu kita, arus kas kita bisa diatur dengan lebih panjang, sehingga tidak harus habis dalam 1 bulan. Nah, ini yang dilakukan negosiasi dengan supplier kita, dan kita jujur mengatakan bahwa piutang saya juga tertagihnya hanya separuh. Nah, mudah-mudahan ini win-win karena ini efeknya domino. Jangan sampai ketika piutang 0 tidak tertagih, supplier 0 tidak tertagih, kita mati sama-sama. Jadi krisis ini kita berbicara selalu jangan pikirkan diri sendiri. Jadi jangan mikir me, tapi pikirlah we. Kita harus survive dan hidup bersama-sama, dan suatu hari kita akan berbisnis, berdagang, ini berlanjut ya sebagai partner atau stakeholder. Nah, yang kelima, ada pertanyaan berikut adalah, Pak, saya mau tanyakan, kalau keuangan bisnis terpapar dan keuangan pribadi juga terpapar, bagaimana cara keluar dari situasi tersebut? Nah, ini ada 4 pertanyaan. Saya pertama ikut prihatin dengan Bapak Ibu yang terkena istilahnya terpapar dua-duanya ya, keuangan pribadi maupun bisnis. Ya memang hari gini agak susah menolongnya ya, karena tadi seharusnya kalau bisnis boleh sakit, keluarga nggak boleh sakit ya secara finansial.
ya lain kali harus diatur lebih baik. Hari ini nggak ada pilihan, terpaksa harus mungkin ada sesuatu, kalau udah direlaksasi nggak bisa nih, berarti ada aset yang harus jual. Istilah saya berani potong tangan, istilahnya, asalkan jantungnya masih hidup. Nah, termasuk di bisnis mungkin ada sebagian yang harus dilepas, walaupun harga aset hari ini kalau dijual pasti rugi besar. Di pribadi juga demikian, masing-masing diobati, dua-duanya masuk ke ICU. Jadi di perusahaan ada yang dipotong, dan di keluarga ada yang dipotong ya, asetnya dipotong. Jangan sampai badan kita mati semua ya, terpaksa harus merelakan, ada yang dipangkas. Nah, inilah akibat, dan lain kali pasti ini kondisi sakit sekali karena kita tidak menyiapkan dengan baik kotak P3K kita. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu semua sangat sadar P3K wajib dan harus itu dilakukan ya, selain asuransi. Nah, yang ini pondasi, salah satu dari 3 pondasi yang kita udah harus siapkan dengan baik ya. Pertanyaan terakhir di sektor bisnis plan adalah, menurut Bapak, apakah melakukan shift bisnis dikarenakan adanya krisis ini, contoh dari pabrik menjadi contoh produksi produk lain. Jadi misalnya kalau mungkin yang bertanya demikian ya, saya punya pabrik produksi A, sekarang berpikir untuk produksi B, belum tentu bisa ya. Satu, keahlian kita belum tentu di situ. Terus kemudian mungkin harus ada mesin yang dimodifikasi atau menambah, hari ini tidak boleh dilakukan. Jadi kalau effort atau upaya kita besar sekali, sementara dampaknya juga belum tentu, kita belum test the market, kita belum yakin dengan kualitas dan apakah pasar bisa menerima produk kita, jangan berspekulasi ya. Dengan upaya yang sangat minim, usahakan mencari terobosan masih dengan lini produksi dan turunannya, misalnya tadi dengan mesin yang sama bisa menghasilkan sesuatu yang lebih panjang berbeda. Misalnya restoran biasa menjual fresh food, hari ini yang sisa bisa dibentuk frozen food, coba dikemas seperti apa sehingga bisa bertahan lebih lama di suhu tertentu. Nah, satu hari ini jadi peluang bisnis yang baru untuk bisa mungkin mengirim barang kita yang bentuknya frozen, bukan cuma dijual fresh di resto, mungkin rendangnya bisa dikirim ekspor ya, di luar negeri bisa menikmati ya kerupuknya dan seterusnya. Jadi kita justru di tengah situasi bisnis begini, coba kita berinovasi untuk memikirkan sesuatu yang jangan-jangan ini peluang bisnis masa depan, dan itu masih di dalam fokus lini bisnis kita. Jangan keluar terlalu jauh ya. Itu mungkin jawaban saya terkait dengan bisnis plan. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang sudah didengarkan. Kita akan masuk ke penjelasan yang kedua berikutnya. Ikuti video yang selanjutnya. Ya, saya Juhono, sahabat keuangan Anda. Silakan menghubungi jika masih ada pertanyaan yang dibutuhkan. Terima kasih.